dan Dia tidak mengadakan sesuatu kebengkokan di dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah telah mengambil seseorang anak. Mereka sekali-sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rohim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan yang mengherankan? Ingatlah, tak kala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa baik di dunia maupun akhirat berkat petunjuk, pedoman dan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami ajak untuk bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Sri Mariati Mansur. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم الآيات وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Amanah Bapak Haji Hairudin beserta Ibu, yang kami hormati Pak Mukarram Bapak Ustadz Rizal Al-Qori, yang kami hormati para sepuh, sesepuh Masjid Taklim Muslimah Al-Amanah dan ibu-ibu jamaah rahimahullah. Pertama-tama dan yang paling utama sekali, mari kita bersama-sama memanjatkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik hidayah inayahnya sehingga kita mudah melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu. Kata Imam Syafi'i, menuntut ilmu itu lebih tinggi pahalanya daripada sholat sunnah, sunnah. Karena mengamalkan sesuatu tanpa ilmu tidak ada pahalanya. Tapi kalau beramal dengan ilmu, pahalanya tinggi. Ya, alhamdulillah hari ini kita diberikan Allah kekuatan, kesempatan untuk bisa hadir dalam majelis ini. Tidak semua nikmat ini Allah berikan. Ada orang kuat, sehat, tapi nggak bisa datang. Ada orang kurang sehat mungkin di antara kita, tapi bisa datang. Ini mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita malam hari ini, insya Allah mengenai adab menjadi seorang tamu dan adab menjamu tamu. Karena dua-duanya harus dipelajari. Kalau nanti kita belajar menjadi tamu, nanti kita hanya bisa menuntut, saya tamu harus diginiin. Padahal ada juga adabnya menjamu tamu. Semua ada haknya. Jadi hidup ini nggak usah saling menuntut hak, tapi saling menunaikan hak. Suami kalau menuntut hak kepada istri untuk berhak susah nanti. Tapi kalau suami menunaikan haknya, istri menunaikan haknya, akan jalan dengan mudah. Pertama yang kita pelajari di sini mengenai adabnya menerima tamu, berarti menjamu tamu. Jadi berhubungan dengan tamu ini, di zaman sahabat ada dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9 itu ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah." Jadi diceritakan oleh Imam Bukhari dalam tafsir Al-Qur'an asbabun nuzul ayat ini bahwa suatu ketika ada seorang muhajirin sahabat kelaparan. Seorang sahabat kelaparan datang ke tempat Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini lapar." Habis itu Rasulullah mengutus seorang untuk menanyakan di rumah istri-istrinya, ada makanan nggak di rumah? Ada makanan nggak di rumah? Ternyata di rumah istri-istri Nabi nggak ada makanan. Masya Allah, begitulah kehidupan Nabi.
Akhirnya Nabi SAW menawarkan kepada sahabat yang lain, saya ini ada tamu, dia lapar, di rumah saya nggak ada makanan. Siapa yang siap menjamu tamu saya ini? Akhirnya ada seorang sahabat, tapi tidak disebutkan dalam hadis tersebut siapa sahabatnya. Akhirnya sahabat itu siap, saya Rasulullah, seorang Ansor. Akhirnya sampai ke rumah, dia bilang sama istrinya, Nabi punya tamu, tapi Nabi nggak punya makanan. Habis itu Nabi menawarkan saya menyambut tawaran itu. Akhirnya saya bawa tamu datang ke rumah. Kata istrinya, ya demi Allah, makanan di rumah kita ini cukup buat makan malam anak kita. Kata istrinya, nggak ada lagi makanan lain. Akhirnya sahabat itu katakan, kalau begitu kamu tidurkan anak-anak itu dulu, tidurkan anak-anak. Nanti kalau anak-anak sudah tidur, keluarkan makanannya. Terus nanti pas makan, matikan lampu. Matikan lampu, kata sahabat itu. Nanti kamu pura-pura memperbaiki lampu. Lampunya bukan kayak lampu kita sekarang. Pura-pura memperbaiki lampu. Nanti kalau kamu yang sudah selesai makan, baru nyalakan lampu. Akhirnya betul, sahabiah tadi, istri sahabat tadi pun melakukan itu. Nggak ada makanan, ya kan? Cuma cukup untuk anak-anak itu pun dikorbankan untuk tamunya Rasulullah dilayani. Maka sahabat tadi pun pura-pura mengunyah, supaya tamunya nggak segan makan, pura-pura mengunyah, padahal nggak makan langsung, menahan lapar juga sebenarnya. Maka sebab kelakuan sahabat itulah turunnya ayat Al-Hasyr ayat 9. Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain ke atas diri mereka. Lalu konsentrasi. Turunlah ayat wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Mereka mendahulukan kaum muhajirin terhadap diri mereka walau kana bihim khasasah, walaupun mereka itu dalam keadaan kesulitan. Peristiwa seperti ini susah untuk kita tiru, ya kan? Karena lebih pun kita masih berat, apalagi kalau kurang, ya kan? Tapi begitulah kehidupan sahabat. Hebatnya sahabat menjamu tamu. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Penjelasan ulama mengenai hadis ini, di sini kalau kita itu memang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kita ini wajib memuliakan tamu. Wajib memuliakan tamu. Ini kewajiban kita ya. Kewajibannya nanti berapa lama, apa saja yang harus kita layani, itu nanti kita kaji di sini. Yang pertama, di antara adab-adab tatkala menerima tamu. Kalau kita menerima tamu, nanti setelah menerima tamu baru kita menjadi tamu. Yang sekarang kita kaji menerima tamu. Kalau kita menerima tamu, pertama kita mempersilahkan dulu, ya. Tamu datang, assalamualaikum, jawab salam, jangan nanya ngobrol begini, tapi persilahkan dulu. Walaupun masih muda, lebih-lebih sudah tua, persilahkan dulu. Kepekaan, ini kepekaan seseorang. Kemudian menentukan tempat duduk untuk tamu. Duduk di sini di sofa, saya biar di lantai, misalnya kursinya cuma satu misalnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak dibenarkan bagi seorang untuk menjadi pemimpin atau seperti imam atas pemilik rumahnya dan duduk di rumahnya atas penghormatan kecuali dengan izin tuan rumah. Jadi orang yang bertamu gak boleh duduk sebelum yang tuan rumahnya mempersilahkan duduk. Makanya kita harus cepat-cepat dulu dia duduk. Jangan lama, jangan mikir-mikir dulu ini orang baik apa enggak. Husnuzon. Kemudian tidak memaksa diri atas kemampuan dalam menghidangkan makanan ataupun minuman kepada tamu. Jadi apa semampu kita,
tamu datang, kita itu dilarang untuk memaksakan diri. Oh ini tamu nih, harus beli makanan dulu jauh gitu kan, ini harus makanan enak ini, karena tamunya agak berpengaruh gitu misalnya. Kata Nabi nggak boleh begitu. La takallafu lidhaif. Janganlah kalian memaksa diri untuk memberikan hidangan kepada tamu. Fatabghatuhu. Kenapa? Imbasnya nanti apa? Karena kita udah terlalu memberatkan diri, akhirnya kita tidak suka dengan tamu. Fatabghatuhu, kita nggak suka dengan tamu nanti. Kalau kita nggak suka dengan tamu, fa innahu man abghadud dhaif. Akhirnya apa? Kita benci dengan tamu. Kalau kita udah benci dengan tamu, faqad abghadallah, maka Allah pun benci sama kita. Karena tamu itu dari Allah, Dan perlu kita ingat, tamu itu datang ke rumah kita makan, itu makan rezeki dia, bukan makan milik kita secara zahir, tetapi itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz bahwa itu rezeki dia. Itu harus kita yakini. Paham ya? Ini hadis riwayat Abu Bakar Ibnu Lail. Kebiasaan salafus saleh dulu, mereka memang tidak suka memberatkan diri untuk menjamu tamu, tapi mereka selalu bikin stok. Kebiasaan mereka. Bukan kosong sama sekali, nggak ada apa-apa di rumah, ya akhirnya nggak ada minum apa-apa, ya kan? Nanti dalilnya nggak boleh memberatkan diri sendiri. Gitu. Padahal memang nggak disahkan apa? Kita boleh buat stok. Nanti kalau ada tamu, kita siapkan kopi, kita siapkan ini makanan. Termasuk kebiasaan orang Arab. Ini bukan hadis ya, kebiasaan orang Arab. Kalau ada tamu, mereka itu ngasih minum dua. Satu air mineral, satu lagi yang manis, kopi, susu dan sebagainya. Yang manis. Nanti diperhatikan, nggak semua ya, tapi kebiasaan orang Arab seperti itu. Kalau tamunya nanti minumnya kalau minum air mineral lebih dulu, berarti tamunya tak lapar. Tamunya nggak lapar, boleh kita kasih dia snack ringan, gitu. Ini kebiasaan orang Arab, bukan hadis. Tapi kalau dikasih teh manis, dikasih air mineral, dia minum teh manis dulu, berarti dia lapar. Berarti dia lapar. Maka kita kalau punya makanan ada nasi, ada lauk, kita ditambahkan nasi dan lauk daripada biskuit. Ini kepekaan ya, kepekaan seseorang supaya tamu kita itu senang. Kemudian dalam mensajikan makanan, kita harus mempersilahkan. Jangan kita taruh makanan, tamu duduk, kita taruh makanan, udah. Harus ada kata-kata mempersilahkan. Monggo silakan makan. Ini dalam ayat Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu, sebenarnya itu para malaikat datang tamu menyamar seperti manusia. Nabi Ibrahim langsung pergi mencari makanan, kemudian sampai makanan ke tempat langsung dipersilakan untuk dimakan. Kalau kita bilang kalau tamu kita orang bisu ya dengan isyarat. Kalau tamu kita kurang dengar, berarti suaranya dikerasin, begitu. Tapi kalau tamu kita normal pendengarannya, maka kita silakan dengan suara lemah. Kemudian ketika tamu kita makan, jangan kita tengokin. Jadi nanti malu, apalagi tamunya pemalu. Sudah lapar, dikasih memang makan, tapi dilihatin. Kalau bisa dikasih kesempatan 10 menit, ditinggal dulu. Kalau enggak ikut makan bareng. Adabnya ikut makan jangan dilihatin. Nanti tamunya malu malah nggak jadi makan, hilang laparnya sebab malu. Kemudian ada satu hadis, mungkin ini nggak biasa buat kita, agak janggal buat kita, tapi ini hadis Nabi. Kita itu dianjurkan menyuapi makanan untuk tamu kita. Karena sekarang kita nggak masuk itu, kenapa? Kita gambarannya itu nasi, ya kan? Kalau orang dulu kurma, kalau nyuapinya itu nggak masalah. Nggak masalah. Ada hadis Nabi, tidak akal ahadukum at-taif falyultimhu biyadi. Kalau tamu kalian datang, maka suapi dia. Fa idza fa'ala dzalik,
Kalau kamu mengerjakan itu, maksudnya kita ngasih makan dengan suapan kita tamu itu, pahalanya apa? Kutiba lahu bihi amalu sanatin siyamun naharin wa qiyamul lail. Pahalanya apa? Mendapatkan pahala seperti beribadah selama setahun. Kemudian dihitung puasa pada siang harinya dan bertahajud pada malam hari. Itu pahala. Hadis riwayat Abu Darda. Itu ya. Memang itulah pentingnya. Kalau tamu sama calon kalau sama-sama ngaji bisa. Oh, ini tadi ngamalin hadis yang kemarin. Tapi nanti kalau ada tamu kita dia nggak pernah dengar hadis ini, kalau kita buat itu dia agak gagal. Ini ada apa ini? Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man at'ama akahu luqmatahul wadid lam yaduk mararatan yaumal qiyamah." Ini kebiasaan orang-orang daerah di kampung. Biasanya ngasih makanan-makanan yang manis. Barang siapa yang menyuapi makanan yang manis kepada saudaranya, maksudnya tamu yang datang itu, maka dia tidak akan merasakan kepahitan atau kesusahan nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Syahid. Jadi kalau bisa kita siapkan makanan yang manis, ya kan? Kalau memungkinkan untuk disuapin, ya disuapin. Kalau memang belum menjadi kebiasaan, ya kalau dia bawa anak berarti anaknya disuapin. Bisa dipahami ya? Kemudian ini etika juga, kemudian sesuai dengan syariat kita. Kalau tamu kita itu laki-laki, di rumah kita tidak ada laki-laki, maka nggak harus kita suruh dulu. Misalnya ibu-ibu suruh di rumah sendiri, tamunya laki-laki bukan mahram, itu nggak apa-apa disuruh nggak masuk. Nggak apa-apa nggak disuruh masuk, di luar aja nggak apa-apa. Tapi kalau ada di rumah kita punya anak laki atau ada suami, maka kita panggil ya sama laki-laki. Begitu juga sebaliknya, di rumah itu hanya ada laki-laki, yang bertamu itu perempuan, maka tidak dianjurkan untuk masuk rumah. Disuruh di luar rumah, tapi ada tempat duduknya, tapi di tempat terbuka. Tapi kalau kita punya anak atau kita punya saudara perempuan di rumah, maka kita panggil saudara perempuan itu. Oh, ada perempuan datang. Begitu juga dengan halnya berjabat tangan. Kalau yang datang itu perempuan, kita jabat tangan. Kalau laki-laki bukan mahram, nggak perlu jabat tangan. Begitu pula sebaliknya. Kemudian dianjurkan juga menerima tamu itu dalam keadaan berdiri, bukan duduk, kecuali uzur. Tamu datang, ini tamu yang diduga ya. Nanti tamu bilang, habis zuhur saya mau ke rumah ibu, berarti kita sudah siap. Tapi kalau tamunya tiba-tiba kita sedang duduk, itu lain. Kemudian adat kita juga tidak menyinggung perasaan tamu dengan gerakan ini ya. Tamunya sudah makan, kok makannya agak lahap ini, kita geser-geser atau gimana gitu kan, membuat dia jadi nggak nyaman. Itu dilarang. Biarlah kita yakini kesenangan orang lain itu tidak mengurangi rezeki kita, dan kesenangan kita juga nggak mengurangi rezeki orang lain. Apa yang kita kasih kita ikhlaskan. Dalam satu hadis itu, salah satu pahala yang paling afdol dalam agama Islam ini, paling amal yang paling tinggi, memberi makan orang lain. Kemudian dalam hadis lain kita diterangkan di sini, menghormati tamu itu nggak pilih kasih, mau itu dikenal maupun nggak dikenal, kita hormati. Jadi kita dalam agama kita ini, ketika kita melihat orang yang lebih tua, maka kita berpikir dia amalnya lebih tinggi daripada saya karena umurnya lebih banyak daripada saya. Jadi mandangnya begitu. Kalau kita mandang orang yang lebih muda daripada kita berperasaan bahwasanya dosanya lebih sedikit daripada saya karena umur saya sudah banyak, sedangkan dia umurnya masih muda. Jadi penuh dengan kasih sayang.
Di dalam hadis yang lain, man akrama dhaifan ya'rifuhu faka'annama akrama Rasulullah. Barang siapa menghormati tamu yang dikenalnya, maka seakan-akan dia menghormati Rasulullah. Kalau yang kita kenal kita hormati itu wajar. Yang agak susah itu apa? Wa man akrama dhaifan la ya'rifuhu faka'annama akrama Allah. Barang siapa yang menghormati tamu yang tidak dikenalnya, maka seakan-akan dia menghormati Allah. Kenapa? Karena itu takdir Allah mendatangkan orang itu sebagai tamu. Di zaman sahabat juga ada kejadian ada sahabat Nabi orang yang mampu, tapi setiap hari membawa tamu ke rumah sampai istrinya itu mengeluh. Oh, ini kalau setiap hari tamu itu capek juga, begitu ya. Kalau kemampuannya ada, tapi untuk melayani itu siapkan makan setiap hari ada itu agak capek. Jadi itu sifat wajar, syariah sifatnya ke manusia, seorang manusia wajar. Akhirnya sahabat itu lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, istri saya bilang begini, kalau sering-sering ada tamu saya capek. Gitu. Kata Nabi, kalau gitu nanti saya mau bertamu ke rumahmu. Cuma nanti pas saya keluar dari rumahmu itu suruh istrimu itu lihat saya ketika keluar dari rumah. Akhirnya sahabat itu lapor kepada istrinya. Oh, kalau tamunya Rasulullah senanglah gitu kan, habis-habisan nikah gitu. Cuma pesan Nabi tadi, kalau nanti saya keluar rumah, suruh istri kamu perhatikan. Ya, Nabi bertamu, kemudian Nabi keluar. Di situ Allah Subhanahu wa taala membukakan basariyah. Allah takdirkan istrinya sahabat itu bisa melihat yang gaib, sehingga Nabi itu keluar beserta hewan-hewan. Nabi keluar terus diikuti sama hewan-hewan yang menjijikkan. Maknanya apa? Memang tamu itu datang membawa rahmat, pulangnya membawa ampunan. Maka dari situ sahabat itu bilang, kalau gitu setiap hari aja lah bawa tamu supaya rumah kita penuh dengan rahmat. Begitu. Cuma kita kan nggak bisa lihat, ya kan? Itu ceritanya sahabiah itu memang agak susah beramal gitu. Kemudian bersyukurlah dengan kedatangan seorang tamu dan juga hidangan yang telah dihidangkan untuk tamu. Karena selama makanan ada atau minuman masih dihidangkan untuk tamunya, maka para malaikat akan mendoakan kita. Jadi harus sigap. Selama tamu kita masih di rumah dan hidangan masih ada, malaikat akan mendoakan kita. Makanya kalau tamu datang langsung hidangkan. Ya, jangan tunggu 10 menit, nanti 10 menitnya kosong nanti doa malaikat. Harus siap. Karena di rumahnya itu harus siap ada. Ya minimal tahun minimal. Hadisnya apa? Innal malaikata la tazalu tusalli ala ahadikum madamat ma'idatuhu mawdu'atun. Rawahul Hakim wa Tirmidzi. Sesungguhnya para malaikat masih tetap berdoa untuk salah seorang dari kalian selama makanan yang dihidangkan untuk tamunya masih dihidangkan. Malaikat terus mendoakan kita selama makanan itu masih ada di meja. Kalau sudah habis, ya tambah lagi. Makanya kasih yang banyak-banyak. Toplesnya yang kecil-kecil, yang besar-besar. Nah, supaya nggak habis. Itu ya, itu adabnya menjamu tamu. Kemudian sekarang kita membahas adab seorang tamu. Seorang tamu. Karena ada kalanya memang kita menjadi tamu, ada kalanya kita menjamu tamu. Sekarang mengenai seorang tamu. Yang pertama dianjurkan seorang tamu mengucapkan salam kepada tuan rumah ketika baru datang dan juga ketika akan pulang. Dianjurkan. Walaupun ada belnya, yang pertama itu kita ucapkan salam bil lisan. Walaupun ada belnya. Karena kesunahannya itu dengan lisan. Assalamualaikum, walaupun pencet belnya. Walaupun belnya juga assalamualaikum. Tapi kita udah mendapatkan kesunahan mengucapkan salam. Tapi kalau kondisinya di rumah itu sedang ada majelis, misalnya di rumah itu sedang ada pengajian, kita datang telat, itu nggak dianjurkan untuk salam. Suruh ikut gabung saja. Kemudian kalau kita bertamu,
di rumah orang yang kurang mampu, misalnya di kampung di rumah orang mampu, kalau kita disuruh di sini, duduk di sini Pak, misalnya duduk di sini Bu, kalau di situ ada pasirnya, kita dilarang untuk membebas-bebaskan, walaupun ada pasirnya. Apa tujuannya? Untuk menjaga perasaan tuan rumah. Kecuali ada teh ayamnya. Kalau pasir kan nggak najis, pasir kan nggak najis, nggak apa-apa. Duduk di sini Pak, udah duduk aja. Walaupun ada pasir, jangan kita kibas-kibas, kita tiup-tiup lagi, dia lihat kita kan, itu kurang menjaga perasaan orang yang punya rumah. Kemudian kita di mana saja kita disuruh duduk, di situ kita duduk. Kecuali itu, misalnya dia nggak punya kursi, disuruh duduk di lantai. Saya kalau duduk di lantai kurang bisa nih, sakit, itu nggak apa-apa, karena memang utuh. Ini kalau nggak utuh disuruh duduk di lantai, duduk di lantai. Adabnya kita bertamu. Kemudian kita itu dilarang duduk di depan. Kalau tadi persilahkan ya, kita dilarang duduk di depan kamar, di depan kamarnya rumah yang kita datangi. Kita duduk di depan kamar itu dilarang. Mana tahu di situ ada orangnya. Nanti takutnya dia lagi ganti pakaian, kita di situ. Kemudian selanjutnya, bagi tamu tidak memandang ke arah tempat keluarnya makanan. Ini apa? Supaya kita itu nggak berharap, oh ibu ini kalau masak bakwan ini enak. Jadi akhirnya mana-mana, keluar akhirnya tahu gitu, tahu goreng. Itu enggak. Itu menjaga hati kita supaya kita itu enggak berharap kepada makhluk. Harapan kita hanya kepada Allah. Apapun dikasih ketika itu, itulah rezeki kita. Kemudian apabila makanan yang dihidangkan telah dimakan, maka dianjurkan bagi kita itu mendoakan. Doanya itu alhamdulillah, Allahumma at'im man at'amna wasqiman saqona. Artinya, ya Allah berilah makan orang yang memberi saya makan, berilah minum orang yang telah memberi saya minum. Kita doakan dia dalam hati, nggak perlu keras-keras. Kemudian kalau kita bertamu, kita biasa kalau di rumah nggak minum yang manis-manis karena ada sakit misalnya, kata dokter jangan minum yang manis-manis. Kok tuan rumah mengasih yang manis-manis, kita ngomong, ini mohon maaf nih, anjuran dokter, saya nggak boleh minum manis. Jangan tanpa ngomong, harus diomongkan supaya tuan rumahnya tahu. Saya nggak bisa, kata dokter, untuk saat ini nggak boleh minum yang manis atau nggak boleh minum kopi karena ada sakit ini, harus diomongkan. Kemudian di dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah dijelaskan tidak diperbolehkan bagi seorang tamu untuk duduk lebih atau menginap lebih dari 3 hari. Jadi kewajiban kita menjamu tamu itu 3 hari. Wajib hukumnya, Bu ya. Wajib hukumnya. Yang sulit itu begini. Kalau tamunya kita kenal, kita enak ya. Yang sulit itu kalau nggak kita kenal, apa suruh nginap 3 hari? Tetap wajib hukumnya, tetap wajib. Karena kita dianjurkan dalam agama kita itu husnudzon, berasangka baik. Kecuali, tapi waspada tetap boleh. Kecuali ada unsur, ini bapaknya buka preman juga. Nah, maka kita lapor, bapak tadi kesini sudah lapor RT RW. Nah, itu nggak apa-apa yang begitu. Tapi jangan langsung berprasangka buruk. Ini kayaknya bahaya ini. Yang sulit itu kalau nggak dikenal, tapi orang-orang dulu yang nggak dikenal itu biasa. Sahabat-sahabat menerima tamu, orang lagi perjalanan, disuruh makan, nginap sampai 3 hari, itu biasa orang dulu. Kalau kita sini kan apalagi di kota ini agak susah itu mengamalkannya. 3 hari, karena ada hadisnya. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban kita menerima tamu itu selama 3 hari 3 malam. Adapun selebihnya itu termasuk sedekah. Kalau sekiranya kalau tuan rumah bilang nggak apa-apa daripada kamu di hotel, mending di sini. Di hotel nanti jauh dari masjid misalnya kan,
Di hotel nanti susah cari makan, mending di rumah saja. Kalau tuan rumah udah ngomong gitu, maka kita boleh terima. Boleh kita tambah masa gitu. Tapi makannya dikurangi. Begitu. Kemudian kita ini bertamu kan beda-beda. Tadi kita orang miskin, kadang-kala kita di tempat orang kaya, kadang-kala kita di tempat orang alim. Ini beda sikap kita sebagai seorang tamu. Sama orang miskin, sama dianjurkan kita kalau mau bertamu itu bawa hadiah. Bawa hadiah, jangan sampai nanti kita nggak bawa apa-apa, di rumahnya juga nggak ada apa-apa. Akhirnya dia ngutang. Sebentar Pak ya, saya ke sebelah dulu, rupanya dia ngutang ke tetangganya. Nah, dia ngutang ke tetangganya. Akhirnya gimana? Memberatkan dirinya. Jadi apa salahnya kita ke Indomaret dulu beli biskuit, beli ini, ya kan? Habis berapalah gitu, bawakan ke rumah. Walaupun nanti yang dihidangkan itu juga yang kita beli, nggak apa-apa. Itu kalau ke tempat orang miskin. Dan dianjurkan kita memberi hadiah kepada anak-anaknya orang miskin. Kasih 5.000, kasih 10.000 untuk menyenangkan hatinya orang miskin. Kalau kita ke tempat orang kaya, kita ada adab juga. Nggak usah tanya-tanya, oh ini karpet Turki ini Pak ya. Oh ini sofanya kayaknya dari luar Italia, dari mana gitu. Nggak usah diomongkan. Nggak perlu diomongkan. Kenapa? Karena akan menimbulkan sifat kecintaan dunia dalam diri kita. Nggak usah lihat, walaupun nanti airnya belum pernah kita minum, kok warnanya gini, itu nggak perlu ditanya-tanya. Pura-pura udah pernah merasakan. Jadi kok gelasnya kayak begini gitu kan, itu nggak perlu ditanya. Itu etika dalam bertamu. Kalau bertamu kepada orang alim, kalau kepada orang alim ini kita dianjurkan makan banyak di tempat orang alim, orang soleh ya. Dulu diceritakan Imam Syafi'i rahmatullah alaih pernah bertamu ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Syafi'i ini punya guru Imam Malik, ya kan? Tapi Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi berurutan begitu. Imam Hanafi ya, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, maksudnya orang Arab Saudi. Suatu ketika datang ke sana, dia bilang sama anaknya, sebentar lagi guru saya datang, orangnya soleh, ya kan, orangnya alim begitu. Akhirnya anaknya penasaran. Jadi selama Imam Syafi'i berada di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, diperhatikan terus gerak-geriknya. Pas waktu makan, Imam Syafi'i ini makannya banyak. Enggak seperti biasanya. Terkenalnya Imam Syafi'i itu makan sedikit. Tapi pas di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, dia makannya banyak. Diperhatikan anaknya, mulai janggal. Kemudian pas malam hari, Imam Ahmad bin Hanbal itu sholat tahajud. Imam Ahmad ini wudhu sholat isyanya wudhu sholat subuhnya sama sholat isyanya itu 40 tahun itu sama. Maksudnya selama 40 tahun beliau jarang tidur malam. Begitu. Sholat. Tapi Imam Syafi'i enggak sholat malam. Baring gitu, enggak sholat malam. Mulai janggal lagi, ada apa? Nah, pas sholat subuh enggak wudhu. Imam Syafi'i enggak wudhu, malah ikut sholat berjamaah. Akhirnya dia lapor sama bapaknya. Bapak bilang itu orang soleh, begitu kan? Saya perhatikan kok makannya banyak, terus malam itu kok dia nggak sholat tahajud, gitu, baring-baring aja kerjanya. Habis itu pas adzan subuh dia langsung sholat ikut sholat subuh itu gimana itu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kamu itu kalau gerak-geriknya orang alim itu jangan mudah bersama guru, jangan nilai dari luarnya. Coba kamu tanya, pas ditanya dijelaskan. Wahai Imam Syafi'i, kata orang kamu itu makan sedikit, tapi kalau di rumah kami kok makan banyak, ini kenapa ini? Bukan berarti kami keberatan, saya mau tahu kenapa. Kata Imam Syafi'i, ta'amus soleh syifa'un min kulli da'. Makanan orang soleh itu obat bagi penyakit. Jadi
Jadi kalau kita punya penyakit, silaturahmilah kepada orang soleh. Makan banyak, Pak. Begitu ya. Kalau saya bukan orang soleh. Kemudian kalau kamu tadi tak sholat tahajud, balik kata Imam Syafi'i, saya itu memikirkan satu dalil tapi dapat memecahkan 70 masalah. Masalah fikih. Jadi Imam Syafi'i itu merenungnya aja itu memikirkan hukum fikih. Oh, ini hukumnya dari begini, ini 70 masalah selesai malam itu. Hukum fikih. Berarti kan dia nggak tidur. Makanya saya langsung sholat subuh. Orang wudhunya nggak batal. Nah, kata-katanya, oh begitu. Memang orang alim itu nggak bisa dinilai dari luarnya. Itu adab kita bertamu. Dan kita sebagai kalau kita bertamu kepada orang-orang berpengaruh, kita ngomong seperlunya. Jangan dilama-lamakan ngomong. Kalau pembahasannya cuma satu, ya udah bahas satu. Kalau pembahasannya dua, supaya tidak memberatkan untuk orang yang menerima kita. Dalam ayat yang di sini dalam surah Al-Ahzab malah fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina bi haditsin. Al-Ahzab ayat 53. Dan jika kalian telah selesai makan, maka keluarlah kalian dan janganlah kalian senang memperpanjang percakapan. Nanti jadi kita kemana-mana percakapannya. Pembahasannya air, nanti sampai ke baju, sampai ke sini. Itu adab kita bertamu. Sampai di sini ada pertanyaan. Misalnya ada tamu di rumah kita lebih dari 3 hari, terus si tamu itu belanja dan transaksi sendiri itu bagaimana? Ya, kewajiban kita kan pertama, kewajiban kita pertama 3 hari. Kalau lebih 3 hari dia bilang, tetap nanti kita menanyakan. Memang ini, kalau kebiasaan orang Arab, orang bangsa Pashtun itu Bangladesh, Afghanistan. Saya baca tadi sebelum saya kesini, orang sana itu tak segan-segan nanya. Bapak kan sudah 3 hari, Bapak itu sudah 3 hari di sini. Apa keperluannya sebenarnya? Begitu. Itu orang sana biasa menanyakan begitu. Dan tamu nggak tersinggung. Yang jadi masalah itu orang Indonesia, etikanya terlalu tinggi. Ya kan? Nggak ditanya ya agak berat, ditanya ya takut tersinggung. Itu sebenarnya sikap kita gimana? Ya harusnya dua-duanya ngaji. Kalau dia masak, ya tetap harus dia itu memperjelas. Walaupun dia masak, tapi kan rumahnya kan tetap rumah kita yang ditempati. Kalau kita memberanikan diri seperti itu bertanya, kita nggak salah. Dalam syariat kita nggak salah. Sebenarnya dalam adab pun nggak salah. Kalau kita nggak ngomong itu ternyata seminggu, ya kan? Seminggu habis juga 2 karungnya kan? Begitu. Kalau dia tetap masak pun itu nggak apa-apa, tapi kita bilang nggak apa-apa ibu di sini, tapi ibu masak, kita nggak apa-apa sampaikan begitu. Atau dia bilang, Bu saya tambah rasa Bu ya, karena keperluan saya bertambah nih, tapi saya masak, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Tapi tetap ada ngomong. Kalau nggak ngomong itu bahaya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tamunya orang gimana? Iya, Ustaz, kalau misalnya yang dikatakan tamu 3 hari itu siapa saja Pak? Ya, karena kan ada tetap walaupun itu ke rumah anak kita, walaupun kita ke rumah anak kita yang sudah berkeluarga maksudnya, atau ke rumah orang tua kita, ke rumah mertua kita, tetap itu 3 hari umum. Atau kita menjauh tamu, walaupun orang kafir, orang non-muslim, tetap 3 hari. Tetap ngomong. Tapi ada hukum begini. Ada hukum itu uli maridohu. Kita ketahui keridoannya. Nggak perlu ngomong kita. Kalau kita bertamu ke tempat orang tua,
atau anak bertamu ke tempat kita bertamu ke tempat anak, iya kan? Biasa kan sudah tahu lebih 3 hari, insya Allah anak kita tetap ridho, ya kan begitu. Itu nggak apa-apa, nggak perlu diomongkan. Namanya muli maridohu, diketahui keridoan. Yang susah itu kan menantu. Yang susah itu kan menantu. Makanya tetap diomongkan, secara etika tetap diomongkan. Ibu mau liburan ke sana, ya mungkin 3 hari atau 4 hari sekalian nengok cucu, atau 10 hari, tetap dikasih tahu. Tapi jadi nanti menantunya nggak gerah gitu kan. Tapi tetap diomongkan, dan 3 hari itu umum untuk mertua, untuk menantu, itu tetap diomongkan untuk menjaga etika supaya enak gitu. Nabi Ibrahim itu pernah kedatangan seorang pendeta di zamannya. Nabi Ibrahim kedatangan pendeta. Nabi Ibrahim gak mau menjamu. Oh, ini orang kafir kok dijamu gitu kan? Akhirnya nggak dihiraukan. Akhirnya pendeta itu pergi, rahib ya, bahasa yang kita itu rahib itu pergi. Kemudian Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah, wahai Ibrahim, saya saja yang menciptakan dia, tidak berhenti memberi dia rezeki, tidak berhenti memberi dia rezeki, walaupun dia itu tidak menyembah saya. Kata Allah, masa kamu cuma 1 hari dan itu nggak sampai kamu enggan menerima dia. Akhirnya Nabi Ibrahim kejar itu rahib, ya kan? Karena merasa bersalah, diajak ke rumah. Akhirnya rahib itu, kenapa kamu berbuat seperti ini? Tuhanku telah menegurku. Sedangkan dia yang menciptakanmu, berpuluh-puluh tahun dia memberi kamu makan, sedangkan kamu tidak menyembah, ya kan? Tetap dia ngasih rezeki. Masa saya cuma sehari nggak ngasih kamu apa-apa gitu. Akhirnya rahib itu pun jadi masuk Islam. Jadi kalau kita menerima tamu orang non muslim, tetap kita jamu. Kita tetap tunjukkan akhlak kita seorang Islam dengan niat mudah-mudahan sebab akhlak kita dia masuk Islam. Dan di zaman Nabi kebanyakan orang masuk Islam itu dengan sebab akhlaknya Rasulullah. Di zaman sahabat itu kalau ada orang-orang kafir yang di peperangan ditangkap, di penjara, itu tetap yang menyuapin mereka makan itu siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Karena sebab melihat akhlaknya orang Islam ini, mereka nggak disiksa, tapi dikasih makan, ya kan, anaknya dipelihara. Kan nggak boleh membunuh anak bayi, nggak boleh membunuh orang tua dalam peperangan, itu juga ada tertibnya. Nggak boleh membunuh wanita, apalagi yang sedang hamil, nggak boleh. Nggak sesuka hati dalam peperangan itu. Maka mereka ditangkap, nggak diserahkan kepada orang kafir, makannya disuapi, dijaga. Sebab itulah mereka masuk Islam. Jadi kalau kita terima tamu orang kafir, misalnya non muslim bertamu di rumah kita, udah kita sambut, tapi kita jamu dengan baik, tunjukkan akhlak kita dengan niat mudah-mudahan dia melihat akhlak kita orang Islam, dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, wah sudah cukup masuk tiket masuk surga. Iya. Ada pertanyaan lagi? Misalkan ada kasus ada tamu bukan muslim, terus kita juga di rumah tidak ada orang, terus kami perempuan ibu ya, jadi mungkin tamunya laki-laki atau siapa gitu kan ya, dan bukannya memasukkan tamu itu harus ridho suami gitu ya. Nah, apakah harus kita masuk atau hanya di luar rumah? Terus satu lagi, tadi untuk menjamu tamu, apakah kita lebih baik untuk menawarkan terlebih dahulu? Saya mau minum ini yang panas, apa langsung kita menjamu aja? Pertama, kalau di rumah kita, misalnya yang di rumah perempuan semua, yang datang laki-laki yang bukan mahram, itu tidak dianjurkan masuk. Tanya keperluannya. Kalau bapak sedang di luar, atau sedang pergi ke masjid, atau sedang keluar kota, apa keperluannya, nanti kami sampaikan pesannya. Tidak dianjurkan masuk. Tapi kalau kita punya anak laki-laki yang sudah dewasa, maka kita suruh anak kita yang bertanya, disunahkan tetap masuk ke rumah kalau ada. Begitu juga sebaliknya, kalau yang datang perempuan, di rumahnya cuma ada laki, maka nggak dianjurkan untuk masuk ke
rumah, tanya keperluannya. Tapi kalau kita punya anak, kalau di rumah itu ada anak perempuan, maka anak perempuan itu yang menanyakan keperluan tuannya, tetap dijamin. Kemudian bagaimana sikap kita dengan tamu kita? Apa kita langsung kasih dia minuman panas, minuman dingin, itu gimana? Ini tidak ada keharusan. Etikanya melihat keadaan, biasanya itu kepekaan aja, nggak ada tertibnya gitu. Kalau kita mau ngasih dingin ya nggak masalah, ngasih panas nggak masalah, tidak ada anjuran di sini. Cuma kepekaan kita, kalau siang hari panas berarti minumnya agak dingin. Kalau musim hujan berarti minumnya agak panas. Kalau kita bertanya nggak apa-apa, bertanya nggak apa-apa, dengan catatan ketika nanti dia bilang minumnya air dingin, barang itu ada. Ini kita sudah menawarkan, ibu mau minum apa, dingin apa panas gitu kan? Dingin aja lah, ternyata nggak ada. Atau ibu minum apa, panas, ternyata gasnya habis. Makanya itu kepekaan kita. Kalau nggak ada air dingin, berarti minum air normal yang normal sama air yang panas. Dan itu masya Allah, orang yang sibuk menjamu tamu ini selalu tidak mendapatkan kehormatan. Ada lagi pertanyaan? Kemudian kita dianjurkan mengantar tamu kita sampai depan pintu. Jangan saya pamit ya udah pulang sana gitu. Tapi kita antar ke depan pintu. Sampai kalau dia naik mobil berarti sampai naik mobil, motor berarti dia naik motor. Kemudian ketika kita menerima tamu, masuk waktu sholat dan tamu kita orang Muslim, maka kita bilang sekarang sudah masuk waktu sholat, ayo sama-sama ke masjid. Kalau laki, kalau yang perempuan sudah masuk sholat nih, nggak lagi berhalangan kan, sholat di rumah aja dulu, sholat di rumah. Tetap kita ingatkan, jangan kita lalaikan dia. Kalau waktu sholat ya, kita malah memberatkan diri. Ada tamu, nanti aja lah sholatnya. Akhirnya tamunya nggak sholat, kita pun mengundur waktu sholat. Dan ibu-ibu perlu tahu, misalnya waktu zuhur jam 12, ya kan? Ibu-ibu bilang, nanti aja lah sholatnya jam 12:30. Jam 12:10 keluar darah haid. Berarti itu besok sholatnya wajib dipotong. Paham ya? Ini yang masih haid ya. Waktu sholat kan maksudnya jam 12. Jam 12. Ibu bilang, nanti aja lah sholatnya jam 12:30. Pas jam 12:10 atau 15 keluar darah haid, maka sholat zuhur yang tadi itu besok setelah suci wajib dipotong karena dihitung meninggalkan sholat. Paham? Karena perempuan itu diajarkan Allah. Ada lagi pertanyaan? Kalau tamu kita itu aja datang, ya nggak apa-apa. Kalau tamu kita ini lagi gitu kan, nggak apa-apa. Jadi dikisahkan suatu ketika Sayyidina Ali itu pernah menangis. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menangis. Terus orang menanya, wahai Sayyidina Ali, kenapa engkau menangis? Dia bilang, sudah seminggu di rumah saya tidak kedatangan tamu. Sedih, orang dulu itu sedih, takut-takut rumahnya itu tidak didatangi rahmat. Karena tamu itu mendatang dengan membawa rahmat, pulangnya membawa ampunan. Kalau kita kan lebih suka nggak ada tamu, karena nggak repot. Gitu ya. Ya, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya. Sebelum ditutup, saya tadi ada titipan dari pengurus masjid bahwa di masjid kita ini mulai dari Jumat kemarin, alhamdulillah sudah mulai ada Jumat berkah. Kemarin ada 115 bungkus nasi dibagikan. Di sini ada fadilahnya ya.
diriwayatkan oleh Imam Tabrani, barang siapa memberi makan kepada seorang mukmin hingga membuatnya hilang rasa laparnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Itu fadilahnya. Jadi kalau ibu-ibu mau masak sendiri, misalnya masak sendiri, ada bungkusnya di sini, nggak bayar, ambil di sini. Misalnya dulu mau masak sendiri, atau kalau sibuk, hubungi nomor ini. Nggak tahu nomor siapa ini. Begitu. Dan nggak harus nasi, Bu ya. Nggak harus nasi. Ibu misalnya rebus ubi misalnya, rebus singkong, nggak apa-apa. Nggak harus nasi. Yang penting jangan racun. Gitu Bu ya. Ini amanahnya dari Bapak. Sedekah Jumat. Jadi habis sholat Jumat nanti ada nasi dibagi-bagikan. Masya Allah ya. Kalau orang Islam begini sadar semua, setiap masjid begini semua, orang akan betah ke masjid. Suka nanti orang datang. Dan ini salah satu kenang-kenangan kemarin dari Masjid Jogokarya. Bapak-bapak memulai dari sini. Atau di masjid kita juga menyiapkan kotak amal sedekah Jumat berkah, ada 2. Nanti setiap hari Rabu kotak amal itu dibuka supaya Kamisnya bisa diorder makanan. Begitu ya. Insyaallah ya, Bu ya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rezeki kita sehingga kita bisa beramal membantu orang lain. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمد الشاكر حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا. اللهم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واستر عيوبنا فإنك خير الساترين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم جملنا بالصحة والعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.